Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, 1 minggu penuh kami sudah melakukan aktivitas-aktivitas, bahkan kami sudah refreshing Tuhan di hari-hari yang libur ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali ingin rohani kami dibangun kembali oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti tentang arti kematian Kristus di dalam kehidupan kami. Ini adalah minggu-minggu prapaskah Tuhan, sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu kami hari ini juga ingin belajar, ingin mengenang, bahkan ingin menjadikan sebagai landasan firman Tuhan yang murni dan benar. Oleh karena itu Bapa yang baik, izinkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini sanggup untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah, bibir hamba-Mu, bahkan pikiran dan hati hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu, tapi kuasa dan perkataan Roh Kudus saja yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini Tuhan, kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Sementara kami hari-hari ini Tuhan mempunyai berbagai masalah, berbagai tantangan rintangan, kami yakin dan percaya Allah sanggup untuk dapat melakukan segala perkara. Kami juga yakin dan percaya ketika kami hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu ini memulihkan kami, memulihkan hati kami, memulihkan jiwa kami, memulihkan tubuh kami yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Ini kembali kita akan melihat atau mendengar Minggu Prapaskah yang sedikit demi sedikit sebentar lagi Yesus Kristus akan mati di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, minggu depan ibadahnya agak sedikit berbeda karena minggu depan kita undang seorang tamu, Pendeta Dr. Rahmat Gulo, tempat ini untuk juga memberikan nasihat dan wejangan karena Joe minggu depan terakhir ada di gereja, dan Joe dan Mia terakhir ada di gereja kita. Mereka akan merantau ke luar pulau. Kita bilang luar pulau, ya kan? Karena memang di luar pulau Jakarta kan, luar pulau Jawa. Mereka akan merantau, ya nanti mungkin ada wejangan-wejangan, dan kita doakan bersama-sama dengan seluruh jemaat pada minggu depan agar Joe dan Mia kembali lagi atau nggak kembali lagi? Kembali dong. Nanti ada lagu pujian gini dong. Andaikan kau datang kembali. Nanti Bu Ani kan lagunya gitu. Haleluya. kita ya, jadi minggu depan kita doa bersama-sama supaya Tuhan. Tapi hari ini kita masih dalam serial khotbah sebelum Kristus mati di atas kayu salib, dan hari ini kita akan lihat Yesus dan Simon orang Kirene memikul salib sebelum naik ke bukit Golgota. Nanti hari minggu depan dan minggu depannya lagi kita sudah masuk dalam perayaan ini ya, kematian Kristus. Oke, yuk kita baca kebenaran firman Tuhan pada Lukas 23 ayat 26 sampai 32, dan nanti juga ada satu lagi perikop yang kita akan baca selain Lukas. Lukas dulu deh ya. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ya, itu aja dulu. Yuk kita bangkit berdiri. Sudah semua? Oke, kita baca berganti-gantian. Yesus dibawa untuk disalibkan. Satu perikop ini. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 27 silakan dibaca. 1, 2, 3. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangis di belakang dia.
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29, 1, 2, 3. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan manggut dan yang lainnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Amin. Ayat 30. Maka orang mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Ayat 31. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu itu, apakah yang terjadi dengan kayu itu? Ayat 32, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Nah, ini ketika Yesus sudah dihukum mati oleh siapa? Pontius Pilatus. Maka Yesus turun, ya kan? Turun dari pengadilan, disuruh memikul salib. Sementara Yesus itu sudah kehilangan banyak darah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus itu sudah dicambuk, sudah dicari keluar, sehingga kalau kita lihat bahasa aslinya, Yesus itu sudah tidak berbentuk lagi wajahnya. Belakangnya saudara hancur habis semua, sampai ke paha-paha, sampai ke badan, sampai ke semua, tuntas semuanya, tidak bisa dilihat. Kalau kita mau bilang, kepalanya pun bocor. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang seperti demikian, Yesus sudah kehabisan tenaga, Yesus sudah kehabisan darah. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau baru kena kepotong saja, darah gitu kan, udah langsung lemes. Padahal belum 1 liter. Nah, Yesus mungkin saat itu sudah lebih dari 1 liter. Tubuh manusia ada 5 liter. Saat itu mungkin dia sudah habis-habisan, sudah hancur saudara, sudah tidak lagi berdaya. Bayangkan dia disuruh jalan kurang lebih 3-4 km ke Bukit Golgota, dan jalannya itu bukan datar, ada datar, dan akhirnya dia harus naik. Namanya bukit pasti naik. Kalau lembah itu turun saudara, ini Bukit Golgota, naik. Nah, di saat itulah kelihatan sekali bahwa Yesus sudah kehilangan segala-galanya. Kehilangan, maksudnya saya kehilangan tenaganya. Karena hari itu Yesus itu memerankan 100% manusia. Manusia yang punya keterbatasan. Kita juga sama punya keterbatasan. Ketika Yesus yang punya keterbatasan itu sudah kehabisan darah, kehabisan tenaga, kehabisan segala-gala, sehingga Yesus ketika dia memikul salibnya, dia mungkin sudah goyang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang saudara. Goyang. Kenapa goyang saudara? Karena sudah tidak lagi dia bisa melihat dengan fokus ke depan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sedang sakit saja ya, sakit baru turun dari tempat tidur, baru turun dari tempat tidur, kira-kira saudara kalau nggak jalan 5 hari, kira-kira goyang nggak? Goyang. Apalagi baru selesai diinfus segala macam. Ini Yesus sudah kehabisan darah. Menurut ilmu kedokteran seharusnya Yesus sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi. Dia berjalan. Dan salib yang dipikul, coba ada yang bisa tebak nggak? Salib yang dipikul oleh Kristus hari itu berapa kilo Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kalau ini yang kecil kan, itu berapa kilo kira-kira? Nesia berapa kilo kira-kira? Nesia 40 berapa? Oh, 47. 40 rata. 40 aja. Kira-kira berapa kilo? Bu Teti berapa kilo? Hah? Beratnya? Bu, berapa kilo? Ada 60. Timbangannya takut. Berarti kelebihan.
Nah, salib Kristus itu kurang lebih diukur itu kurang lebih 37 sampai 45 kilo. Ya mungkin sepantaran Nesia tadi. Saya udah tebak pasti Nesia yang beratnya 40 kiloan, ya kan? 45 ya, kurang lebih lah ya, nama-nama dikit. Nah, jadi bayangin segede Nesia dipikul sama Yesus. Sedangkan Yesus sedang dalam keadaan kehabisan darah. Bayangkan. Tapi tetap Yesus pikul. Dia tidak bilang, aku nyerah. Ya kan, kalau kita udah nyerah dah, pikul salib, saya lagi sakit, saya lagi babak belur, disuruh pikul salib. Yesus tetap pikul salib sampai di perbatasan antara kota dengan luar kota, di pintu gerbang itulah Yesus jatuh, gelebek. Dan pada saat itulah secara tidak sengaja, kebetulan, kalau kata orang dunia namanya kebetulan, ya kan? Kalau pria dengan wanita ketemu itu biasanya dibilang kebetulan. Mia ketemu Joe gitu kan di kampus itu dibilang kebetulan, tapi tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya kan? Kalau Marce ketemu sama calonnya, sama suaminya sekarang itu kebetulan nggak? Kebetulan, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja. Nah, jadi nggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yesus sedang jatuh, salibnya sudah berantakan, tiba-tiba sang pengawal prajurit bilang, nah itu dia. Karena kenapa? Kenapa dia tuju dia lihat Simon dari Kirene, saudara? Kenapa dia lihat? Karena yang lain murid-murid Yesus sudah pada kabur, dan yang lain nggak ada yang bisa memperhatikan Yesus ketika dia sedang memikul salib. Yang lain pada begini-begini, saudara, ketakutan lah, inilah itu, nggak ada yang berani melihat Yesus begini. Nah, si Simon dari Kirene, rupa-rupanya saudara, Simon ini saya ulangi dulu ya. Simon dari Kirene ini itu Simon itu orang Yahudi. Simon orang Yahudi, Kirene itu adalah satu negara di Afrika Utara. Oke. Nah, jadi Simon ini cukup jauh untuk dia mau datang ke Yerusalem. Mau ngapain dia datang ke Yerusalem? Ngomong-ngomong Yerusalem, saya rindu nih tahun ini kalau Tuhan izinkan bulan Desember, saya pengen ke Israel, ya kan, di sana nanti gereja libur dulu lah ya 2 minggu, ada haleluya. Enggak, nanti ada yang gantiin, ada Pak Pendeta Mario, ada pendeta apa, tapi saya mungkin hilang dulu lah gitu ya. Pengen sekali, belum ke sana, jadi pengen main-main ke sana. Nah, saudara, waktu itu Simon dari Kirene, dia setiap tahun dia ke Yerusalem, saudara. Ngapain dia ke Yerusalem? Beribadah. Bayangin loh, saudara, jauh banget. Berapa jarak dari Afrika Utara sampai ke Yerusalem? Kurang lebih 1.500 kilo. Kalau kira-kira Jakarta Bali berapa kilo? 1.000 kilo kan, kurang lebih. Jakarta Jogja, Jakarta Solo cuma 500-600 kilo. Ini kira-kira Jakarta Bali tapi masih lagi 500 kilo. Mereka masih belum ada kendaraan. Jadi untuk sampai dari Afrika Utara sampai ke Yerusalem itu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Bayangkan. Mau ngapain si Simon dari Kirene? Mau beribadah, saudara. Simon dari Kirene udah mengenal Yesus belum kira-kira? Belum. Dia tidak mengenal Yesus. Ada di ayat yang lain, nanti kita kasih lihat. Dia belum mengenal Yesus, dia mau beribadah, saudara. Beribadah kemana? Ke Yerusalem, ke bait Allah. Ya kan, kalau kita ke Israel, ke Yerusalem, pasti kita ke bait Allah, lihat bait Allah. Simon berdoa, ya Tuhanku, ya Allahku, kiranya, ya dalam bahasa aslinya memang tidak ada di Alkitab, kita mesti lihat ada bahasa saduran dari Alkitab. Ya Tuhanku, ya Allahku, kiranya hari ini aku ingin sekali Tuhan berbicara dengan aku hal yang lain. Nah, ketika itu ternyata benar-benar Simon itu dipertemukan dengan Yesus. Simon itu bingung, kok ada orang ya, ada seseorang yang mau disalib, tiba-tiba jalan udah berlumuran darah,
sampai jatuh, dia tuh sampai terengah-engah, saudara. Kalau saudara terengah-engah nggak kalau lagi dengar firman Tuhan? Ada haleluya? Kalau lagi nonton gimana? Apalagi nonton film serem ya, Bu Teti ya. Paling enggak. Kan? Tapi kalau ngelihat firman Tuhan, kita sering kali aduh males, aduh lemes, aduh lihat laptop, lihat HP lah, nggak mau ngeliatin pendetanya yang khotbah segala macam. Nggak perlu. Tapi itu Simon dari Kirene luar biasa, saudara. Dia memperhatikan Yesus sampai sang pengawal, Simon, gantikan Yesus untuk pikul salib sampai ke Bukit Golgota. Apa yang kita bisa ambil dari sini, saudara? Satu pengalaman yang indah yang tidak akan pernah kita temui lagi. Maksud tujuan Simon pergi ke Yerusalem beribadah kepada Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberikan satu anugerah yang besar buat Simon. Coba kalau kita kira-kira mau nggak saudara mikul salib Yesus saat itu kalau ditunjuk? Pak Budi, pikul salib Yesus. Belum tentu mau kan? Beginilah begitu. Gini, misalnya ginilah. Saudara tahu pernah ngelihat Alcatraz? Saya sering Google. Alcatraz itu penjara di Amerika yang paling sadis, paling luar biasa. Jadi kalau saudara mau lari, nyemplung, itu ikan hiu berderet untuk makan. Jadi nggak bisa lah buat lari-lari. Nah, di dalam Alcatraz itu kalau hukuman mati bukan dicambuk, bukan ditembak. Kalau di Indonesia hukuman matinya enak, ditembak, jeder, game, ya kan, gampang. Tapi kalau di sana pakai kursi apa, Oma? Kursi listrik disetrum. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ke Alcatraz ya, nanti suatu saat Tuhan izinkan, saya sebenarnya kepengen juga tuh ngeliat-ngeliat, pengen yang unik-unik gitu. Nah, saudara kira-kira mau nggak ke Alcatraz nyobain kursi listriknya? Bukan disetrum, bukan. Nyoba aja duduk gitu, terus selfie gitu kan, atau difotoin orang, mau nggak kira-kira? Kenapa nggak mau? Karena itu kursi bekas orang mati. Berapa banyak korban, ya enggak? Nah, salib itu juga sama, saudara. Enggak sama lagi, sebentar lagi akan mati. Mau mikul orang untuk orang mati gitu ya, enggak, jarang yang mau. Terus udah gitu beratnya 50 kilo lagi. Kalau kita sudah nolak, aduh Pak, maaf Pak, saya nolak, saya kekecilan, saya nggak bisa mikul salib. Atau maaf Pak, ini saya punggung saya lagi sakit, kena saraf kejepit, nggak bisa mikul salib. Banyak sekali alasan-alasan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah fakta dan kita harus sadari ini sepenuhnya. Ketika Simon bertemu dengan Kristus, ketemu dengan Yesus, ketemu dan dia memikul salib, itu mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Waktu kita ketemu dengan Kristus dan sangkal diri, pikul salib, itu merubah seluruh perjalanan hidup saudara. Berubah total. Ada amin, saudara? Harusnya berubah total. Kalau tidak berubah, berarti saudara nggak pikul salib. Ada haleluya. Berarti saudara pikul apa? Pikul apa? Pikul es cendol. Berarti saudara nggak sempat memikul salib Kristus. Kalau perjalanan hidup saudara berubah, itu tandanya berarti benar. Saudara ketemu dengan Kristus di persimpangan jalan, dan ketika saudara ketemu Kristus di persimpangan jalan, hidup saudara berubah. Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya pelit jadi tidak pelit, yang tadinya mungkin sering marah-marah jadi tidak marah-marah, yang tadinya kasar jadi tidak kasar ketemu dengan Yesus. Siapa yang berubah ketemu dengan Yesus ketika dia memikul salib Kristus? Simon. Simon yang tadinya hanya tahu beragama tapi dia tidak kenal Tuhannya, hari itu dia kenal Tuhannya yang luar biasa. Dia kenal salib Kristus yang luar biasa.
dan itu mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Kenapa saudara? Karena anak-anak mereka bertobat. Siapa anaknya? Alexander dan Rufus. Coba Bapak Ibu Saudara baca, kita baca ya di tempat yang berbeda. Coba kita lihat itu kan tadi dari segi Lukas ya. Kalau nggak salah dari Matius ya, ada Simon dan ada Rufus. Coba lihat ya. Kalau kita lihat Matius berapa tuh ya? Matius nah ini Matius 27 ayat 32 itu ada nggak yang ada Alexander dan Rufus? Kalau nggak ada berarti di Markus 15 ayat 21 ya kalau nggak salah, benar ya? Coba Markus 15 ayat 21. Soalnya ini bolak-balik itu aja. Ada nggak Markus 15 ayat 21 ya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Waktu saudara ke gereja, waktu saudara mau kenal Tuhan, itu sebenarnya belum pikul salib, belum sangkal diri, belum kenal Yesus, sama seperti Simon dari Kirene yang dia ingin berbakti ke Yerusalem, dia ingin beribadah ke Yerusalem, tapi dia belum kenal Yesus, dia hanya kenal Allah, sebatas bait Allah. Tapi ketika dia kenal Yesus, itu mengubah seluruh hidupnya. Alexander dan Rufus akhirnya diselamatkan, kehidupan keluarganya diselamatkan total. Begitu juga dengan Simon dari Kirene, dia menyadari sepenuhnya, dan di ujung akhir cerita Simon dari Kirene, Bapak Ibu Saudara tahu, Simon dari Kirene tidak pernah balik lagi ke Afrika Utara, dia menetap ke Yerusalem. Nah, jadi ini pesannya saudara, hati-hati. Orang yang ingin kemanapun dia berada, dimanapun dia pergi, mungkin merantau, mungkin apapun itu, yang paling utama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup, mau dia merantau ke Jakarta, mau dia merantau kemana-mana, tujuannya itu yang paling utama apa? Kalau tujuannya, kebetulan tujuannya Simon ini luar biasa, saudara. Tujuan Simon ini hanya beribadah, dan dia dipertemukan dengan Yesus, bertobat, dan seluruhnya akhirnya mengenal Kristus. Kalau tujuan hidup kita hanya uang, tujuan hidup kita hanya popularitas, tujuan hidup kita hanya kenyamanan hidup, maka kemanapun saudara pergi, saudara nggak akan pernah ketemu dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika kita punya tujuan hidup yang benar, yaitu Tuhan nomor satu dan keluarga, saya yakin dan percaya kemanapun, sejauh apapun engkau pergi, engkau akan bisa ketemu dengan Yesus di persimpangan jalan, dan engkau rela untuk sangkal diri, pikul salib, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara? Itu yang paling utama dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Kita harus bisa melihat salib dari sudut pandangnya Yesus, salib dari sudut pandangnya salib itu sendiri. Salib dilihat bukan dari sudut pandang yang lain. Kalau kita lihat salib dari sudut pandang yang lain, berat. Salib dari sudut pandang yang lain, waduh, sangat-sangat susah. Pertanyaannya, apakah saudara mau? Apakah saudara siap? Ada haleluya? Tidak mudah, tidak gampang. Dan memang semua itu adalah pilihan Tuhan. Saya mau katakan, Simon dari Kirene itu adalah pilihan Tuhan untuk dia bisa memikul salib. Tidak ada seorang pun yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Murid-murid Yesus yang mendampingi dia selama 3,5 tahun, apakah disuruh pikul salib? Ada. Yang lain-lain semua, wah, yang dekat-dekat sama dia semua, tidak ada. Dan Simon dari Kirene ini mendapat anugerah yang besar, saudara.
Coba kalau kita cek sedikit, gampang. Kalau saudara ingat peristiwa Paskah, yang paling gampang ingat peristiwa Paskah. Apa yang saudara ingat? Oke lah, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus akhirnya bangkit. Apalagi, saudara? Apa yang kita ingat Paskah? Petrus, motong kuping. Murid-muridnya semua kabur. Yang kita ingat itu kan, murid-murid semua kabur. Saudara ingat Simon Kirene? Sampai hari ini kalau kita ingat peristiwa Paskah, pasti kita ingat peristiwa Simon dari Kirene. Iya Pak ya? Wah, dia nih yang ngebantu Yesus. Itu anugerah yang besar Bapak Ibu Saudara, tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara mau nggak mengalami hal itu? Ya kan, di dalam kehidupan kita, di tengah perjalanan hidup saudara mungkin sekarang belum tersentuh, tapi nanti suatu saat ketika saudara tersentuh, ada anugerah yang besar. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara mau dibimbing oleh Tuhan, saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara mau melayani Tuhan. Dan itu tidak mudah kalau Tuhan tidak memilih dan saudara memang punya hati untuk melayani Tuhan. Ada amin saudara? Wah, tadi pagi atau semalam ya? Oh, tadi pagi. Waduh, saya sampai air mata saya mengalir. Gila, luar biasa. Saya bilang, saya baca ini langsung saya teringat. Iya ya, benar ya, saya bilang. Enggak semua orang ya Tuhan mau pakai. Ada amin saudara? Waktu saya di umur 32 jalan 33 ya, itu tahun berapa sih namanya, tahun 2000 lah ya, 2001, berarti 68 ya, saya umur 33. Waktu saya benar-benar dipilih sama Tuhan, saya sebenarnya belum mau dan tidak mau. Ibu gembala juga tidak mau dan tidak berminat. Nggak tahu sampai sekarang dia mau atau enggak gitu kan. Tapi dia nggak berminat untuk saya melayani Tuhan. Ngapain melayani Tuhan? Ya kan, nyape-nyapein, dibilang gitu saudara. Nyape-nyapein. Bener nggak saudara? Capek nggak? Capek. Capek batin, capek segala-gala, capek uang, capek segala macam. Tapi ketika tadi saya mendengar ini bagaikan air yang mengalir, saya penuh dengan sukacita. Tuhan katakan, Roh Kudus bicara sama saya itu jelas sekali. Saya sampai nangis. Aduh, thank God, terima kasih Tuhan. Kenapa terima kasihnya saudara? Dia mau pakai saya, dia mau pilih saya. Itu bukan karena kehebatan, kekuatan, kepintaran segala macam, tapi dia pakai saya karena Tuhan memang mau memilih kita dan kita memang benar-benar menyodorkan hati kita untuk Tuhan, dan itu tidak mudah. Tidak semua orang yang luar biasa, bahkan orang-orang yang kaya, Tuhan tidak pakai. Kalau kita dipakai sama Tuhan hari-hari ini untuk melayani Tuhan, baik worship leader kayak singers kayak pemain musik kayak, itu anugerah. Bukan berarti, bukan berarti karena Joe Fieri Marvel itu anak seorang pendeta, terus tiba-tiba karena tidak enak dia mau melayani. No. Saya udah keliling seluruh gereja saudara, hampir seluruh gereja dengan berbagai denominasi. Jarang loh sampai Pak Rahmat Gulo juga bilang, selingan dia, Bapak bahagia ya katanya. Selalu kalau saya kemana-mana. Kenapa Pak? Anak-anaknya bisa melayani begitu ya, luar biasa. Anak saya nggak bisa loh, dia bilang. Anak saya nggak bisa loh. Ada dua ya, anak apa tiga. Tapi itu dua-duanya nggak tahu kemana. Tapi yang satu ini juga cuma bantu-bantu begitu aja, asal bantu saja. Jadi kalau Joe Fieri Marvel ini dipilih sama Tuhan untuk melayani, itu bukan semata-mata karena dia punya beban, anak seorang hamba Tuhan punya beban, anak seorang bala. Tidak. Tetapi memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga sama. Kalau Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan mau melayani, bukan hanya melayani ya saudara, tapi saudara udah dipilih sama Tuhan jadi jemaat Tuhan, itu sudah anugerah yang luar biasa yang tidak ada bandingannya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, tidak semua. Saya kan sering bilang, wah ini uang saya, waduh, kalau saya kumpul-kumpul, saya sering ceritakan, udah berapa duit nih untuk gereja. Tapi tadi pagi saya dapat Roh Kudus yang luar biasa, dibilang begini, kamu bersyukur loh,
uangmu dipakai sama Tuhan. Waduh, saya sampai mau nangis, benar-benar bukan mau nangis, nangis-nangisnya saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tuh nggak sembarangan pakai. Dia mau pakai orang, dia mau pakai sesuatu, dia itu benar-benar pilih dan dia tahu apa yang dia pilih. Ada amin saudara? Jadi kalau saudara dipakai sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, ya. Karena kan begini saudara, gini deh, paling gampang, ini paling gampang aja contoh. Ketika saudara datang ke gereja, memberikan persembahan, uang, memberikan persembahan persepuluhan, kalau emang tidak dipilih sama Tuhan, gak bakalan kita rela ngasih perpuluhan. Amin? Gak bakalan. Tapi kalau kita dipilih sama Tuhan, nih, ya, pasti kita rela. Apapun kita selalu ingat persepuluhan. Saya bukan menyombongkan diri, bukan, ini saya sendiri saja gitu ya. Saya nggak pernah lupa saudara. Kalau saya punya satu proyek nanti, goal atau apapun itu, saya nggak akan pernah lupa. Saya udah ingat terpatri. Misalnya saya dapat 100 juta, minimal 10 juta kan, maksimal 30 juta. Untuk Tuhan pasti saya sisihin saudara. Nggak pernah lupa tuh. Di dalam otak saya, di dalam hati saya tuh nggak pernah lupa. Begitu saudara. Ada amin saudara? Itu tandanya hati saudara sudah melekat sama Tuhan, nggak kemana-mana. Tuhan tahu apa yang terbaik. Ada amin. Sejauh apapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu ingat Tuhan. Ada haleluya. Saya juga dulu kalau lagi sering ke Nias, nggak ibadah di sini di Nias sampai hari Minggu, 2 kali minggu saudara. Tapi saya selalu ingat, ingat Tuhan, ingat di sini, ingat ini, selalu nggak pernah lepas gitu. Nah saudara, jadi kalau saudara hari-hari ini hartanya, tubuhnya, otaknya, untuk buat warta, untuk ini, untuk itu, segala macam, masih dipakai sama Tuhan, itu tandanya Tuhan berkenan sama kita. Yang percaya katakan amin. Ada pujian yang mengatakan begini kan, bukan karena apa saudara, kebaikanmu, bukan karena apa, fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggil, kau dipakainya. Benar nggak saudara? Benar nggak? Manusia sama Tuhan apa sih? Nggak ada apa-apanya saudara. Tapi ketika kita dipilih oleh Tuhan, jangan sia-siakan. Kayak Marce ya kan, dipilih sama Tuhan, dan itu kelihatan jelas saudara. Pilihan atau keterpaksaan itu jelas kelihatan. Dia akan tetap semangat seberapapun orang yang datang. Ada haleluya. Itu tandanya hamba Tuhan, WL dan yang lain itu dipilih sama Tuhan. Pemusik yang dipilih sama Tuhan seperti itu. Tapi kalau pendeta, WL, loyo, pemain musik loyo, misalnya tadinya ada yang datang 200, tiba-tiba yang datang cuma 30 orang, lemes gitu kan. Lagunya yang tadinya misalnya bangkit, serukan nama Yesus, terus jadi bangkit, serukan nama Yesus, haleluya, haleluya, bangkit. Lemes kan, yang tadinya bangkit gitu ya. Itu tandanya rohnya dipilih, dipakai, dan terus akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Seberapa engkau dipilih oleh Tuhan, pasti semangatmu akan on fire terus. Saya dari umur berapa tadi, 32, 33, dari Mangga Besar, selalu orang cuma satu bilang, Pak Kurniawan nggak capek-capeknya ya khotbah, semangat terus katanya. Saya nggak tahu saudara, ketika saya ada di mimbar, saya kayak kesurupan. Kesurupan Roh Kudus maksudnya. Saya itu selalu semangat, nggak bisa. Saudara-saudara, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Pilatus heran, kan nggak bisa saudara. Tapi kita memang itu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dipilih sama Tuhan, dipakai lagi sama Tuhan, itu luar biasa. Tapi hati-hati. Saya dengar dari seorang pendeta yang luar biasa yang ngarang lagu tadi. Yang ngarang lagu tadi, tahu nggak siapa pendetanya?
Hah? Pendeta? Siapa tuh namanya, saya jadi lupa. Sumiati siapa tuh ya? Ada orang Jawa baru meninggal. Nah, dia ngarang lagu itu. Ada satu yang buat saya meresap. Gini loh saudara. Dipilih, dipanggil, dipakai. Ya, mungkin saya udah masuk level dipilih, dipanggil, dipakai. Tapi belum tentu loh saya berguna. Waduh, saya kaget. Saya dipilih, saya dipanggil, dipakai nih, udah dipakai. Tapi belum tentu berguna. Dia bilang, pendeta katanya, hamba-hamba Tuhan hati-hati. Kalau saudara sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah dipakai, emang saudara pikir pasti berguna? Belum tentu loh. Dia bilang gitu kan. Kayak orang main keyboard, keyboardnya bagus segala macam, tapi berguna? Belum tentu. Misalnya Joe gitu ya, misalnya main keyboard, ternyata main keyboardnya biasa saja, tidak dengan hati, nggak nyampe. Tapi ketika dia bermain dengan hati, dia pasti nyampe. Nah, itu tandanya berguna. Sudah dipilih, sudah dipanggil, terus dipakai, berguna. Banyak orang yang cuma dipilih, dipanggil, kelihatannya dipakai, tapi tidak berguna. Banyak sekali saudara. Tidak berguna bukan berarti wah jemaatnya luar biasa banyak, itu berguna. Belum tentu. Tidak berguna untuk Kristus. Kristus tidak menilai itu semua. Tapi yang dia nilai hanya satu. Berapa banyak engkau bisa mengarahkan semua jemaatmu masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, waktu Simon dari Kirene ketemu dengan Kristus atau berada di persimpangan jalan, ketemu dengan Kristus, itu juga tandanya satu hal yang luar biasa. Dia itu ada sesuatu yang ajaib yang tidak pernah Simon pikirkan di perjalanan kehidupannya. Jadi kalau suatu saat saudara sedang misalnya lah merantau atau apapun itu, kemanapun saudara berada, tiba-tiba saudara merasa buntu, tiba-tiba saudara merasa walaupun masih ada di Jakarta, aduh Tuhan ini kok begitu. Saya yakin dan percaya kalau saudara tetap setia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya bahwa Kristus akan mengubahmu, satu saat saudara pasti akan ketemu dengan hal yang ajaib di perjalanan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ajaib. Ajaib tidak sesuai dengan apa yang engkau doakan. Ada haleluya. Saya memang pernah berdoa supaya Joe sama pasangannya pergi ke luar negeri. Enggak pernah. Ya, Bu Ani pernah berdoa gitu. Enggak kan? Jangan, kalau bisa seputar-putaran Bendungan Ilir aja gitu kan. Enggak kemana-mana. Kerjanya kalau bisa yang dekat. Sekarang kan kerjanya dekat nih. Sekalinya dioper, kalau kata orang gitu ya, itu tendangannya tuh tendangan Romario. Wah, ting sekali tendang Joe sama Mia sampai 20.000 kilo. Yang tadinya deket cuman hello, bisa si Ibu Ani kalau lagi kangen gitu kan, dia bisa set langsung ke kantor deh, hello Mia. Nah sekarang waduh jauh, yang bisa paling cuman video call ya kan, video call doang ya kan, pelok-pelokan sama video call nggak apa-apa ya kan. Tuh. Aduh Mia itu ditendang ting, jauh banget mentalnya saudara. Saudara pernah nggak pikiran hal itu? Nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Dan nggak pernah kita berpikir, oh mereka akan ke sono, mereka akan di perjalanan hidup mereka. Kita nggak pernah tahu saudara. Nggak pernah tahu. Saya malah agak khawatir, satu yang saya khawatir sama Joe. Tahu nggak apa? Karena dulu itu ada yang saya bilang namanya Reinhard Bonnke. Datang ke Indonesia, saudara tahu kan penginjil Reinhard Bonnke yang paling waduh luar biasa lah, berapi-api, firman Tuhannya juga benar gitu ya, lurus, bukan firman Tuhan yang seperti pengkhotbah picisan dari luar juga banyak, tapi ini nggak benar gitu. Makanya saya berani ambil nama itu. Saya khawatir ntar di Amerika gitu kan, tiba-tiba Joe Reinhard, belakangnya Dharma Saputranya hilang, Joe Reinhard Bonnke udah jadi penginjil. We don't know, kita nggak tahu.
Ya kan? Pulang-pulang ke sini udah bukan main keyboard lagi. Saudara-saudara, katakan. Bertobatlah, katakan. Haleluya, katanya. Udah lain, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Miranda, Mia jadi ibu gembala yang meneruskan kita di tempat ini. We don't know, ya kan? Itu yang paling penting adalah ketika Tuhan kasih itu, kita harus ambil segera. Yang percaya katakan di tengah perjalanan hidup kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Saya juga begitu. Apa yang saya doakan, apa yang saya inginkan selalu nggak pernah sama. Tapi ujungnya sama. Contoh satu saja yang paling gampang. Saya, udah berapa tahun berdoa untuk proyek gitu kan. Yang saya incer tuh proyek A, proyek B, proyek C. Tiba-tiba itu semua nggak ada, saudara. Bayangin nggak? Yang saya bisa dapatkan proyek yang lain gitu loh. Yang orang yang nggak kenal, sama sekali nggak kenal, saudara. Sama sekali nggak kenal. Ada satu sekolah internasional yang saya nggak kenal, tiba-tiba bisa dapat, saudara. Itu kalau bukan karya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membimbing, apa, saudara? Saya mau katakan satu hal buat kita semua. Jangan pernah mendikte Tuhan dengan doamu. Yang percaya katakan amin. Seringkali kan kita berdoa, kita bilang, Tuhan, aku mau ya suamiku begini. Tuhan, aku mau ya istriku begini. Tuhan, aku mau anakku begini. Itu kan yang menurut ada di pikiran kamu. Iya apa ya? Kita hanya berdoa saja, Tuhan, biarlah Engkau memberkati dia. Nggak usah panjang-panjang, embel-embel. Tuhan tahu, saudara. Nggak usah. Tuhan, anak saya mau jadi insinyur. Tuhan, anak saya mau jadi ini. Tuhan, Nesya, Tuhan. Misalnya Nesya berdoa, Tuhan, aku mau jodoh ya, yang keren, badannya tinggi, orangnya Indo gitu kan, Nesya. Terus ini gitu kan, misalnya gitu kan. Nggak usah berdoa panjang lebar begitu. Doa aja, Tuhan, aku minta jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selesai. Walaupun Tuhan kirim orang Irian kek, walaupun Tuhan kirim orang Ambon kek, walaupun Tuhan kirim orang apapun, itu pasti sesuai. Ada amin, saudara? Tapi ketika kita berdoa, terus kita sudah mendikte Tuhan, wah, luar biasa. Simon dari Kirene, dia berdoa, hanya dia mau beribadah sama Tuhan saja, titik. Akhirnya dia ketemu dengan Tuhan yang merubah seluruh kehidupannya. Doa itu bukan untuk mengubah Tuhan, tapi doa mengubah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan akan menolongmu di tengah kesulitan apapun, di tengah penderitaan apapun. Dia Allah yang sanggup menolongmu. Yang percaya katakan amin. Contohnya apa, saudara? Yesus. Ketika Yesus sudah ada di perbatasan kota, dia sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah tidak sanggup lagi memikul salibnya. Dia jatuh. Kan ada lagu yang mengatakan, di saatku tak berdaya, apa, saudara? Kuasamu yang sempurna ketika ku terus amin. Waktu saudara sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi, ini untuk kita semua ya di tempat ini maupun Joe nanti yang akan ada di US, di Amerika. Ketika sudah tidak ada lagi kemampuan apapun, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan tetap memonitormu, Tuhan tetap melihatmu, Tuhan tetap menjagamu. Tuhan akan membangkitkan engkau dari segala apapun yang terjadi dalam hidupmu, dan itu nyata. Pengalaman hidup saya berkali-kali, bertahun-tahun itu nyata semua, saudara. Di saat kita sudah tidak berdaya, di saat kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan bersegera menolong. Tuhan memilih Simon dari Kirene untuk menolong Yesus meneruskan salibnya. Ada amin, saudara? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan, Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia tahu kemana arah hidupmu. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Makanya tidak pernah heran kalau pasangan suami istri yang selalu berdoa sama Tuhan, sesulit apapun kehidupannya, dia tidak akan pernah
terpisah satu dengan yang lain. Ada amin, saudara? Tapi kalau 90%, saya katakan sama Mia sama Joe, saya katakan waktu-waktu konseling pranikah, 90% orang bercerai itu bukan karena ketidakcocokan. Karena masalah apa? Uang. Sang suami sudah tidak mampu mempunyai uang, istri ngoceh-ngoceh, ribut terus setiap hari, selesai. Bukan itu, saudara. Yang namanya orang sudah menjadi suami istri, dikala dari awal ya, dikala dari awal saling menopang, saling membantu, sudah tidak lagi melihat ada perbedaan antara income suami dengan income istri, tidak ada lagi perbedaan. Pokoknya dua menjadi satu, satu itu harus bersama-sama terus, tidak terputus sedikit juga. Nggak ada satupun yang dapat memisahkan. Karena ketika kita bercerai, wow, sangat-sangat berbahaya, saudara. Firman Tuhan katakan kan berkali-kali, tadi pagi juga saya baca kembali tentang perceraian. Hati-hati ketika kita bercerai dengan orang, terus kita menikah lagi dengan orang lain. Wow, itu kita berzina seumur-umur. Kalau bercerainya mati, oke. Kalau bercerai hidup, terus misalnya itu ya, kalau Ibu Teti kan bercerai sudah mati, nah Ibu Teti boleh kawin lagi. Loh ya bener kan? Ada haleluya. Tapi kalau Ibu Teti bercerai dalam keadaan tidak mati, sama-sama masih hidup, tapi sudah tidak ada hubungan lagi, bercerai, terus alasannya kan gampang, Pak Pendeta, suamiku udah nggak tahu ada di mana. Banyak loh yang bilang gitu, Bu Pendeta, ya Pak Pendeta, istriku nggak tahu lagi kemana, aku udah nggak bisa hubungin. Terus pendeta dengan berasa berjasa, kalau saya sih nggak berani loh, saya tidak pernah berani. Makanya di sini paling jarang pemberkatan nikah. Di gereja teman saya tiap minggu, tiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali pemberkatan nikah mulu. Kasih duit 2 juta, 3 juta, nikahin orang. Ngeri. Karena gini saudara, kalau orang itu ya masih pernah bersuami, masih pernah punya istri, ya kan, udah walaupun nggak tahu di mana juntrungannya, terus dia menikah lagi sama orang lain, nah dia berjinah terus saudara. Yang ini menikah lagi sama orang lain, si istri atau si suami berjinah terus. Terus Pak Pendeta, kan udah ngomong sama pendeta, udah diteguhkan lo, udah diberkati lo. No, itu manusia, secara hukumnya sah. Tidak, tetap engkau berzina. Saya lupa di ayat mana, tadi pagi saya baca, tapi saya kemana ya itu tuh ayat ya tadi ya. Ada tentang bercerai. Ini nih, lupa, ketemu lagi. Saya udah lupa tuh, Markus ya, Markus 10 ya. Nah ini, ayo kita baca ya sedikit ya. Ini untuk pasangan suami istri supaya kita dikuatkan. Kita baca sedikit nih, Markus 10 ayat yang ke-10. Karena ayat yang ke-9 dulu deh ya. Nih, dengerin ya Bapak Ibu Saudara, Markus 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat yang ke-10, ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya kepada kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata Yesus atau katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, tuh saudara, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya. Ini firman, nggak bisa dirubah. Pendeta nggak bisa rubah firman, saudara. Kalau pendeta bisa rubah firman, ya tinggal coret-coret aja. Ayat yang ke-12 jelas. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Seumur hidupnya zina. Apa yang saya mau katakan di sini? Ya, makanya sama Joe, sama Miranda, nggak ada yang boleh memisahkan sampai kapanpun. Kecuali maut. Kalau maut yang memisahkan, ya mau tidak mau. Kalau masih mau menikah lagi silakan. Kalau nggak mau menikah lagi ya udah stand alone, single forever. Jadi jelas, pendeta kemarin dulu Pak Thompson juga minta sama saya, saudaranya dia, mohon maaf lahir batin, saya tidak bisa. Saya nggak mau mati nanti ditanya sama Tuhan, Kurniawan, kamu berani ya menikahkan begini?
Waduh, tidak berani, saudara. Cari aja pendeta lain. Banyak pendeta lain yang mau, banyak. Mungkin ada 1.000, 2.000, 3.000 pendeta GBI yang mau, banyak. Dari dulu saya strict untuk hal itu, karena itu akan berpengaruh dengan dengan pernikahan saya dengan istri. Saya takut suatu saat itu terjadi, bolanya lari ke kita, saya yang hancur-hancuran. Karena itu bahaya sekali memendam, dan saya sudah banyak sekali melihat contoh, banyak sekali pendeta-pendeta ya saya nggak sebut lah ya namanya, itu ketika begitu anak kucar kacir, saudara, anaknya kawin cerai, anak seorang pendeta, karena dia berani menikahkan orang yang sudah beristri, berani menikahkan orang yang sudah bersuami, itu nggak berani. Ya, saya katakan begitu buat kita semua supaya kita jadi mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau suatu saat Bapak Ibu Saudara ketemu sesuatu hal yang ajaib, bukan ketemu istri yang bekas mantan punya suami, punya istri lain, nah itu bukan hal yang ajaib. Itu asalnya dari si iblis. Saya mau katakan hari ini dua hal itu saja yang mau kita bahas hari ini, supaya kita boleh mengerti bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, tujuan yang paling utama ketika kita ketemu dengan Yesus di persimpangan jalan, tujuan utama itu Yesus tahu. Simon Kirene dia tahu tujuan utamanya untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya di persimpangan jalan Tuhan bekerja dengan luar biasa dan dia semakin mengerti tentang Tuhan. Akhirnya dia tidak pernah kembali lagi ke Afrika Utara, dia menetap di Yerusalem, dan sampai matinya anaknya Alexander dan Rufus juga diberkati oleh Tuhan. Akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Yang kedua tadi, hati-hati dengan ketika di persimpangan jalan ada berkat yang ajaib. Berkat yang ajaib itu harus kita konfirmasikan sama Tuhan, harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Berkat di persimpangan jalan itu bukan berkat tiba-tiba kita menikah lagi, tiba-tiba kita ini lagi sama orang lain gitu ya. No, kecuali sudah meninggal, kecuali sudah tidak ada di dunia lagi ya, sudah meninggal. Hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada kompromi dengan Alkitab. No kompromi sedikit pun, satu titik pun tidak ada kompromi. Oleh karena itu ya saya bersyukur dan kita nggak pernah berani main-main dengan hal yang satu itu akan menodai, menghancurkan seluruh kehidupan. Dan yang paling penting adalah ketika saudara dipanggil, saudara harus tahu dipilih, dipanggil, dipakai, terus berguna. Biasanya orang berhenti di tiga ini. Seluruh hamba Tuhan, nah saya baru belajar lagi tuh kemarin, wah hebat juga ya, dipanggil, dipilih, terus dipakai, tapi bisa nggak berguna loh. Contoh apa yang bisa nggak berguna, saudara? Apalagi yang bisa nggak berguna? Seorang pendeta bisa nggak berguna? Bisa. Yang tadi contohnya, pendeta itu sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah dipakai sama Tuhan, tapi dia nggak berguna di mata Tuhan. Nikahin orang yang masih punya istri, nikahin orang yang masih punya suami, nggak berguna. Ada hamba Tuhan juga yang suka main judi di Las Vegas. Wah luar biasa. Banyak sekali yang udah dipanggil, udah dipilih, udah dipakai loh saudara. Ya kan, khotbah dipakai, diberkati Tuhan, tapi ujungnya tidak berguna. Makanya kan gak heran Matius pasal 7 yang mengatakan apa? Bukan orang yang membuat mujizat, bukan orang yang menyembuhkan orang mati, bukan orang yang menikahkan orang, bukan orang yang ini, bukan orang yang itu, tetapi orang yang melakukan kehendakku. Itulah yang aku kenal. Aku tidak kenal mereka. Tidak ada yang kenal mereka. Ngeri ya. Makanya saya harus mawas diri, harus hati-hati sebagai seorang pendeta. Saya merasa, wah hebat, saya udah dipilih.
dipanggil, saya udah dipilih, saya udah dipakai loh, khotbah YouTube ini itu, khotbah di mana-mana dipakai, berguna nggak? Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Jadi udah dengar firman Tuhan hari ini, ya kita mengerti bahwa Yesus Kristus mati untuk benar-benar menebus dosa kita, mengingatkan kita akan hal dosa yang tidak main-main. Dosa itu bukan satu perkara yang main-main, saudara. Dosa itu ibarat penyakit yang paling parah di dalam kehidupan di dunia ini. Saya sering bilang, yang terakhir ya, saya mau tambahkan sedikit yang terakhir begini. Saudara kalau sakit panu, saudara kira-kira lari nggak ke IGD? Panu nih, saudara lagi sakit panu. Kira-kira kalau saudara lari ke IGD, dokter ketawain nggak? Pak, dokter, kenapa deh? Kenapa Pak? Ini sakit panu. Bisa diketawain, bisa digaplok sudah. Kurang ajar dia, orang sakit panu aja ke IGD gitu kan. Sakit panu serius nggak? Nggak serius. Sakit perut serius nggak? Wah kalau udah melintir mungkin serius. Sakit kanker serius nggak? Kalau kita sakit kanker, pasti dokter akan lebih serius menangani. Itulah dosa, saudara. Dosa itu adalah penyakit yang sangat serius. Kalau dalam kejahatan, kalau saudara nyolong ayam, nggak mungkin datang yang namanya menteri, yang namanya Panglima TNI datang nggak Pak Sumihar? Kalau ada kejadian di RT, ada orang yang nyolong ayam, yang datang siapa? Paling satpam, hansip dan yang lain-lain nyelesain. Terus kalau orang ada yang kerampokan rumahnya, mungkin polsek sudah mulai naik ke polsek. Terus kalau ada orang yang kira-kira melakukan pembunuhan, mungkin sudah naik lagi levelnya ke Polres, ya kan? Polisi res setempat gitu kan, Polres. Tapi kalau tiba-tiba di rumahmu nyimpen yang namanya bom, molotov dan yang lainnya, apa yang turun? Siapa yang turun? Terus meledak lagi, siapa yang turun? Panglima TNI, Presiden, semua tuh, Kapolri turun loh, pasti ada headline. Serius nggak? Serius. Waktu kita berdosa dan kita nggak bisa mengampuni dosa kita sendiri, kita nggak bisa hebat-hebatan untuk bisa, Tuhan nggak bisa. Yang bisa merestorasi dosa kita siapa? Yesus. Yang turun dari surga ke dunia karena persoalan yang sangat serius itu adalah persoalan dosa. Gitu aja gampangnya, saudara. Dosa itu adalah persoalan yang sangat serius. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Percuma kalian hidup tetapi bermain-main dengan dosa, maka yang akan terjadi, hidupmu, keluargamu tidak akan diberkati, masuk neraka malahan, ya kan? Malah masuk neraka. Aduh, mengerikan. Itu saja pesan saya hari ini, supaya kita benar-benar mengerti, berhati-hati. Saudara, semakin hari kita semakin berumur, harusnya semakin dekat kita dengan Tuhan, agar Tuhan boleh memberikan kita kehidupan yang kekal suatu saat kelak.